Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza. Hari ini kita mau lanjutin tutorial kita kemarin. Saya ngomong untuk buat GUI. Ini mapnya. Tapi sebelum kita start GUI, kita mau ubah dulu nih map yang atasnya. Uh, karena masih bisa ditembus ya. Kita mau biar nggak bisa ditembus. Oke, bukan yang ini, tapi yang ini. Ada banyak cara sih, tapi saya maunya biar satu aja. Di sini kita bisa buat is not wall. Di sini bisa kita tambahin tile mapnya tuh berapa gitu. Dan coba ya, next tile map ID sama dengan bukan 3. Enggak dong, dia kalau 01 enggak bisa. Udah mungkin nanti lain kali aja ya. Intinya lebih gampangnya jadi satu warna dulu. Kita cuman ngebaca kalau dia bukan 8 berarti anggap aja itu bukan wall. Udah itu dulu aja. Oke, sekarang kita mau buat GUI. GUI ini layernya akan selalu lebih tinggi daripada layer yang game object ini, sprite ataupun yang lain. Oke, sekarang sebelum itu kita mesti download GUI-nya dulu. Untuk link yang kemarin nanti saya taruh di deskripsi ya. Kalian bisa download dari situ, atau jika kalian udah punya tutorialnya kalian bisa lanjut aja. Sekarang kita ambil aset Kenny NL. Oke, kita ambil aset, kita klik UI. Oke, ini kita bisa pakai yang ini aja. Ini kita download dulu. Continue with downloading. Dah. Oke, kita tungguin. Kalau udah selesai, udah kelar. Kita pindahin apa yang dibutuhin ya. Oke, sebentar. Oke, kita ya, ini kita default aja ukurannya. Kita butuh border. Coba kita cek dulu. Ops, ini transparan ya. Ya, kita pakai yang divider tuh kayak gimana? Oh, bukan. Pokoknya kalian pilih ya. Saya sih maunya yang border ini sih, yang ada titik-titiknya sih. Panel mungkin. View-nya. Nah, ya. Kita pakai yang ini aja, panel 3. Terus buat buttonnya kita pakai ini panel 3, kita copy. Kita klik default kita, show folder, show desktop. Nah, di sini kita taruh aja, di sini paste. Pop up atau banner, panel banner. Di sini kalian terserah ya namanya ya. Terus satu lagi, tadi button terlalu tebel. Transparan center tuh apa? Bordernya yang transparan, tengahnya berisi. Oke, transparan center. Enggak sih, ini enggak transparan, tapi kayaknya kita pakai yang ini aja biar ada titik-titiknya. Kita pakai yang kalian bebas lah ya. Saya mau pakai yang panel transparan 13. Sini namanya button UI. Oke. Ini udah pindah ke sini. Terus kita di sini udah ada set baru. Di sini kita tambahin new GUI. Namanya in game. Oke. Nah, ini GUI-nya pada saat ini dibuat, kita butuh ambil font.
Di sini belum ada, bisa kita add dulu font. Kita pakai yang default aja dulu, yang udah dipakai. Terus tekstur. Nah, kita di sini belum ada teksturnya ya. Teksturnya adanya di game tile map tadi. Sedangkan kita maunya masukin si ini panel banner sama yang satunya. Jadi kita buat tekstur dulu baru. Tekstur barunya itu ialah Control New, coba. Atlas. Nah, namanya in-game Atlas. Oke, di sini kita masukin image-nya di yang tadi ya. Oke. Ini udah selesai. Atlas setupnya oke, udah gini dulu aja. Nah, di sini teksturnya kita add tekstur in game. Nah, baru nih kita bisa buat notes. Di sini kita buat box pop up. Namanya pop up. Win. Dah. Size-nya manual, kita ganti. Teksturnya baru kita taruh banner. Ini size-nya kalau bisa sama ya, 200 dulu. Tapi ini kan kelihatannya ke scale ya. Kita buat 9 slicing. Apa itu 9 slicing? Kita search di googling aja ya. 9 slice. Intinya cornernya itu nggak di scale. Nih, kalau kita lihat dari gambar ini, dia tuh yang ini corner ujung-ujungnya itu poin 1, poin 3, poin 7, poin 9 itu nggak di scale. Yang di scale tuh ini 2, 4, 5, 6, 8. Jadi jadi walaupun digedein sebesar apapun, dia bakalan tetap kelihatan oke. Ini size-nya kalau nggak salah ini size aslinya berapa? Coba kita buat 20 20 20 20. Oke. Nah, ini udah tuh 20 20. Atau 25 30 30 30 30. Oke. Nah, ini kelihatan kecil ya, tapi nggak apa-apa. Ini cukup dulu lah, kita pakai 150 150. Oke. Ini bisa kita ganti warnanya di sini white atau merah. Itu bisa bakal berubah atau agak-agak coklat abu-abu gini lah ya. Nah, ini bisa. Ini kita bisa tarik posisinya ke tengah saja. Hup. Nah, kita coba 340 240. Oke, kita save. Nah, gimana cara masukinnya ke sini? Kita mesti ada game object tambahan yang bisa masukin in-game UI ini sendiri. Karena dia nggak bisa berdiri sendiri. UI kita namain lah ya. Di sini terus kita add komponen file GUI. In-game GUI. Oke. Nah, ini udah ada kan ya. Kalau kita play, ini udah ada. Sebentar. Oke, adanya di kiri. Nah, itu udah ada ya. Kecil banget ya. Kelihatannya kecil banget ya. Tapi bisa sih kita scale. Jadi biar lebih besar sedikit gitu. Tapi emang lebih baik kalau bisa size-nya udah ditetapin ya. Sayangnya saya belum siapin, jadi kita pakai scale dulu aja deh ya, biar coba kita save, kita F5 lagi. Ini udah ya. Nah, di sini kita tinggal buat teks tambahan. Di sini fontnya mesti dimasukin. Tadi kita sistem font, ID-nya pop up text. Oke. Tunggu, selamat. Kamu menyelesaikan level. Oke, udah. Oke. Ini kalau tulisannya kegedean, kita bisa kecilin teksnya di scaling, atau karena kan dia size-nya udah di scale gitu, di pairnya di scale, mau nggak mau yang ini juga scale. Kita bisa
seperti ini, kita save, terus kita Ctrl R. Kalau kita buka, nah, dah, ini udah selesai ya. Nah, ini GUI-nya. Kurang lebih sebetulnya gitu sih. Nah, sekarang gimana sih kita komunikasin kalau GUI ini hanya tampil saat kita injak si 65 ini gitu. Nah, pertama kita close dulu. GUI ini kita tarik dulu ke atas. Sampai nggak kelihatan lah ya. Ini border size. Yang putih ini border size in game kita. Yang atas itu ya istilahnya nggak di render lah, tidak terlihat. Nah, GUI ini sebelumnya kita buat script dulu untuk GUI. Kita Ctrl N, GUI script. Nah, ini ada. Atau di sini klik kanan, new GUI script. Scriptnya apa? In game aja. Pokoknya namanya biar sama in game aja juga. Sini kan banyak banget tuh. Ini sebetulnya hampir mirip sama script ini, tapi ini hanya khusus script dikhususkan untuk GUI. Nah, jadi apa aja sih yang dibutuhin? Ya kita cuma butuh init, seharusnya function init sama function on message. On message itu function dimana kita bisa mengirim pesan ke objek lain, dan objek lain itu bisa memprosesnya lah ya. Yang lainnya nggak dibutuhin dulu. Oke. Nah, ini kita if message ID sama dengan hash, jangan lupa pakai hash winning, then kita print dulu ya, turunkan pop up. Oke. Nah, kita coba dulu ya. Sekarang pada saat kan dicek lah ya, local player RID ada. Nah, ini kita taruh sini, tel ID. Jika tel ID sama dengan 65, maka menang. Print ini dari sini dulu ya, menang. Oke, kita F5. Ini dari inian dulu ya, dari playernya dulu. Kita belum kirim script ke GUI-nya. Tak, nah ini udah menang ya, udah tulisan menang di sini. Ini kalian semoga bisa ngebaca, di sini ada tulisan menang. Nah, kita sekarang coba dari sini kirim ke GUI. Di sini kita kirim ke GUI itu kita pakai message.post. Nah, penerimanya siapa, message ID-nya apa? Tadi kan kita message ID-nya kan winning. Penerimanya itu di sini tuh apa gitu. Ini berkomunikasi dengan yang ini. Nah, kita kalau mau berkomunikasi dengan ini ya, ini namanya UI in game. Nah, kalau kita kirim seperti ini receivernya, harusnya dia bisa nerima. Karena kita juga udah buat turunkan pop up ya. Kita coba F5. Kita kananin. Dan ternyata dia belum bisa dapetin. Berarti saya mungkin ada yang salah. Sebentar ya, kita cek dulu. Kenapa dia nggak bisa UI in game? Apakah ini sudah scriptnya sudah dimasukin? Belum ternyata. Ini masih dimasukin scriptnya. Dah. Coba kita coba lagi. Kita geser. Nah, tuh, dia udah ada ya. Kalau itu udah turunkan pop up, beda loh ya sama yang tadi kita buat. Karena dia udah ngirim pesan ke sini dan sini nerima. Oh, kalau dia ada pesan kemenangan berarti turunin pop up. Nah, di sini kita buat fungsi deh. Turunkan pop up. Self n. Nah, kita mesti di in game ini kita minta notes ini suruh turun ke angka set, kurang begini. Jadi dari atas set gitu.
ke Y-nya 200 lah ya, kita anggap lah, atau enggak 180 mungkin. Oh terlalu jauh, 240 lah ya. Oke 240 ya. Nah ini kita mesti buat lokal nodes pop up sama dengan GUI.nodes get nodes ID namanya. Ini pop upin. Terus di sini twinnya itu namanya animate, play animation kalau nggak salah. Go.animate. Oh kalau ini buat game object, sedangkan game objeknya dia GUI. Jadi GUI animate, saya coba kita ulang ya, GUI.animate. Nah nodesnya apa? Node pop up. Propertinya adalah position ke vMat vector 3 ya, ke 340 240 0, isinya GUI ising in back linear harusnya sih. Nah linear durasinya 0,5 detik. Oke. Harusnya sih udah seperti ini sih. Coba saat saat ada yang manggil ini, kita turunin ini self. Oke, coba kita F5. Coba ternyata nggak perlu F5, Ctrl R dulu deh. Dah. Nah kan udah keluar kan, Ctrl R. Ya, jangan kita close deh supaya biar kelihatan ya. Hop. Nah kalau kita injak ini, tada, oke, kita udah panggil GUI suruh turun gitu. Sayangnya player masih bisa bergerak. Nah, kita bisa matiin saat ini winning. Kita kirim pesan ke sono, kita juga kirim pesan ke diri kita. Ini kan message post acquire input, message post receiver ini remove input, release acquire input. Release input fokus. Nah jadi saat menang kita coba matiin input fokus kita, jadi dia udah nggak bisa nerima input lagi. Tada. Oke. Nah kurang lebih seperti ini sih. Ntar tinggal kita buat level selanjutnya, atau kita bisa perbarui UI. Ini juga ternyata tulisannya salah loh, menyelesaikan level. Kita bisa buat button dan yang lain-lain. Di sini juga kita buat script tambahan juga bisa. Oke. Mungkin itu dulu. Sekarang kita udah tahu buat GUI, udah setup level, udah cek collider. Nextnya ya mungkin bisa buat persiapin buat menu level selanjutnya, sama GUI-nya bisa diklik jadi biar bisa main menu dan yang lain. Oke, mungkin itu dulu aja ya, udah cukup lama. Nanti sebelum saya tutup, di sini biasanya saya buat versi tulisannya, nanti tulisannya saya taruh di deskripsi. Selain itu, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya aja. Kalau emang terlalu sulit atau apa, saya juga mungkin tidak terlalu jago mengekspresikannya. Oke, yaudah sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.